guys, malam ini Duga mau buat podcast. Yuk. Enggak, aku nggak ngebahas. Bentar aja, udah stop. Hai guys, kita dari kelompok 4. Kenalin, nama gue Aiska Reval. Nama gue Kayla Sabita Maulana. Jadi hari ini kita tuh mau ngapain sih? Jadi hari ini podcast kita segmen topiknya adalah culture shock. Ya dari transisi kita SMA ke semasa kuliah. Bener, itu banyak banget gak sih yang relate di kita? Apalagi kita tuh kayak Ya. belum lama juga masuk kuliah. Iya, itu udah banyak banget culture shocknya apa aja. Bener-bener. Iya, nggak tahu deh, ternyata tuh yang pas gue lihat realitanya tuh kayak yang Agak, dulunya tabu gitu lah ya. Iya benar-benar kayak ya contohnya deh ngerokok. Menurut aku tuh sebagai anak SMA ngerokok tuh kayak nakal banget. Udah no Bener. banget kan. Kayak nakal banget. Iya, terus apalagi kayak ya mabok pun jarang lah. Dulu Iya, masih kayak udah jadi kayak- wah, lu udah bener-bener Iya kayak orang di tingkat kalau di lingkungan aku dulu SMA tuh kayak orang ngajak mabok lah ngerokok lah tuh bener-bener kayak udah lu penjahat kriminal banget Banget. kan. Kayak- Terus iya ngerokok aja kayak udah Iya, jadi hal sepele, bener-bener. kayak bukan sepele lagi sih kayak menurut di kita. depan mata gitu. Iya, kayak, Bahkan aduh, no banget. circle kita sendiri gitu tuh pun ada gitu loh. Cuman Bener-bener. kayak ya gue sih tetap kayak dibilang kecewa. Nah beda nih sama transisi kita ke kuliah nih sekarang. Jadi Iya. kayak Cuma kita kayak iya, udah ya normal udahlah ya, banget. people grow up gitu, jadi kayak ya udah. Mungkin itu juga kayak dari faktor lingkungan temen gak sih? Kayak kalau gue nggak ngelakuin ini gue nggak keren gitu kan, kayak apa Jadi sih? kayak, ya ada yang nge-trigger juga mungkin dari kalian juga, ya ada dari salah satunya nih. Terus Iya. ya minum juga lah salah satu kayak Itu pasti kayak orang tuh ikut-ikutan lah. sekarang tuh udah jadi kayak ibarat di Iya. kita zaman sekarang tuh kayak minum tuh, orang minum tuh udah kayak ibarat orang rokok, tau gak sih? Kayak ya udah gitu normal. Iya. Paham kan maksud gue Jadi apa? kayak semakin Heeh. kesini kita semakin kayak oh ya udahlah Udah, gitu, kayak nggak tahu lah, bahkan anak yang di umur bawah kita pun maksudnya kayak dia kelahiran yang nggak jauh dari kita, Iya. ya udah berani ngelakuin itu. Ya mungkin orang tuanya juga aware kan, cuman ya karena orang mungkin tua juga mau gimana lagi ya Iya, katakan benar-benar. gitu lah. tapi ada loh yang ngelakuin kayak gitu tapi orang tua yang nggak tahu. Terus kayak ya sorry tuh saya mungkin kalian ada yang kesindir juga, ada yang dugem lah ya kayak gitu-gitu kan. Kita juga kayak ya Ini kan mungkin dari teman perspektif sendiri. kita ya, mungkin kalau dari perspektif kalian tuh mungkin kayak Buat itu sekedar mah have fun juga. biasa, Ya menurut udah. kita tuh udah biasa. Emang cara mereka yang mungkin emang cari kesenangannya kayak gitu, tapi ya takutnya kan orang-orang ya cara pandangnya kan Berbeda-beda negatif lah. ya. Orang-orang beda-beda lah cara pandangnya. Iya, dan kayak ya udah karena orang-orang jadi ke-trigger kayak sama omongan orang tua juga, jadi kayak mereka tuh aware ngeliat anak-anak yang kayak gitu. Jadi kayak bener-bener. ya mungkin kalian emang sekedar have fun, cuman ya hati-hati juga lah ya gitu. Terus juga di sini kita bakal ya tadi kan kita udah nyeritain kayak respon apa yang tentang Iya, kayak pandangan kita lah iya, kayak gimana dulu, tentang ya kan. itu. Nah, gue juga mau tanya nih, kayak kalau kayak lu tuh pernah gak sih kalau kayak lu tuh hampir mau masuk di fase tersebut gitu? Sebenarnya kayak kita tuh punya nggak sih rasa penasaran kayak itu tuh Ada, rasanya pasti tuh ada. apa sih ya Iya. kan? Tapi kalau untuk aku ya, aku kayak ingat-ingat kayak aku kayak gitu-gitu tuh masih pakai uang orang tua. Jadi kayak enggak sih Iya, kasihan juga gak sih orang tua, jadi kayak kalau ngeliat. ya duitnya dipakai buat kayak yang berbuat nggak baik, apalagi Apalagi kita anak perempuan. Dampaknya kan ke kita juga. Ya yang gue tahu ya, dan gue juga sebagai anak perempuan, dan di sini gue juga posisi dengan anak perempuan satu-satunya Iya, lo bener-bener. juga kan. Iya. Jadi kayak ya mau nggak terhighlight lo satu-satunya pun juga itu istilahnya kasarnya lo perempuan itu tuh tetap orang tua tuh ngeliat tuh pasti kayak ya ada harapan lah ya pasti. Jadi kayak ya nggak mau lah kayak Nggak mau lah, sendiri, kayak kena apa gitu, terus juga kenalan sama Atau kalau orang-orang yang apa-apa juga kita anak perempuan kan yang rugi kita sendiri ya kan? Kalau dari diri gue pribadi sih, gue mungkin rasa penasaran juga sama kayak Pau juga ada, cuman karena ya kita mikir-mikir lagi lah dan untuk ngelakuin kayak gitu. dan maksudnya di lingkungan kita pun juga ada yang nggak ngelakuin, dan ya udah Jadi alhamdulillah kita juga jadi gue masih- nggak merasa nggak sendiri Iya, nggak kan, sendiri, jadi kayak ya. gue masih normal gitu. Iya, jadi gitu. Terus ya udahlah, jadi kayak kita hampir ya adalah ke trigger sedikit ya, cuman ya aduh jangan sampai. Dan banyak kok teman-teman kita yang maksudnya yang mau nawarin kayak ini silahkan nyoba sekedar nyoba, bener-bener, bisa bener. nyoba aja dikit gitu, tetap aja kayak Enggak. ya enggak lah, nggak mau coba lah kayak gitu. Nah jadi kayak ya kita juga mau ngasih ini juga sih, kayak
apa namanya Pau, ngasih aware ke kalian juga, kayak biar kalian tuh jangan kayak gini lah. Kita masih muda guys. Nggak boleh ya. Jadi kayak ya apalagi kita juga perempuan banyak banget kan, kayak cowok, bahkan jangan cowok, temen kita pun yang cewek juga maksudnya ya takutnya ada yang maksudnya kayak gitu ya, tapi jangan sampai lah, jangan, semoga ya pokoknya kalian yang nonton ini jadi kayak ya kita sama-sama kayak ya kita cuma sharing aja perempuan ke guys. perempuan aja lah, sharing, gimana sharing. ya mungkin kalian juga salah satu yang ikut-ikutan dari situ nih untuk perempuan nih, dari POV dari kita juga ya, mungkin kalian juga sekedar ya emang buat ada tujuannya, cuma tujuannya itu emang buat apa ya, biasanya mereka tuh kadang ngalihin ngerelaxing lah, iya biasa gitu lah ya, kayak ya melampiaskan kayak, lah ya aduh sekarang. gue pusing banget nih, gue butuh ini nih gitu. Enggak deh, jadi kayak ya hati-hati Kayak banget. masih banyak kok hal-hal positif yang untuk ngerelaxing kayak gitu. Banyak banget loh guys, kayak ya Kayak mandi bola. banyak banget mandi bola ya, apa kayak maksudnya kayak apa bener-bener. kayak manifesting ya, lu punya duit juga kan, lu beli gitu juga pakai duit kan, dan menurut gue juga maksudnya kayak gue pernah lihat harganya dan maksudnya lumayan lah buat tuh makan ya, makanan yang lumayan ya pricey gitu, dan mendingan lu makan mewah dibanding kayak lo harus beli itu sesuatu dan menyakitkan diri lo sendiri, itu kayak dampaknya dalam tubuh kita guys. Kasian juga, maksudnya kayak lu udah sakit, kayak maksudnya kayak buat kalian kayak emang fasenya tuh lagi turun banget dan kalian tuh ngelakuin kayak gitu kan, pasti banyak banget yang kayak gitu. Maksudnya kayak dari omongan teman kita sih buat relax ya, kayak ya udah pusing tidur, maksud gue kan kayak ya cara orang untuk merelaxing itu beda-beda. Kayak kalau kita lebih prefer tidur lah gitu kan. Jadi tuh kayak ya udah, kayak kalau kita kan ya ini sih apa, aduh bingung ngomongnya gimana ya, takut ini juga sih kita guys, kayak kita bukan ini ya guys. Yaudah dari perspektif diri kita sendiri aja, kita juga nggak mau yang kayak nggak mau ganggu kebahagiaan kalian, mungkin kalian juga kayak gitu. Kita nggak bilang itu gimana, nggak bilang kita salah, cuman ya hati-hati aja hati-hati aja lah pokoknya gitu. Jadi kita santai aja ya guys, ya, ini kita cuma sharing dari pendapat aja ya guys, nggak ada maksud untuk nyindir, nggak menyinggung, memojokkan, tidak. Nggak ada, pokoknya ya tetap ini aja sih, lo kan perempuannya, tapi gue bukan hal ke perempuan juga sih, buat kalian juga yang maksudnya ya ini memanusiakan manusia aja, pokoknya lo jangan sampai kan ada korban lah di satu kayak gitu ya, pokoknya banyak banget lah guys teman-teman kita tuh yang ngelakuin hal-hal yang bener-bener kayak menurut kita tuh ini banget gitu. Kalau dulu kan ya culture shock kita kan zaman kita pas kayak SMA sekolah yang barat ngebakot itu udah bahaya banget kok. Iya benar. Iya bahaya banget kan, jadi kayak tapi sekarang kan udah mungkin nggak tahu zamannya masih atau enggak kan, karena mereka dulu kayak gitu maksudnya masih mikir ya udah, tapi walaupun itu juga tetap salah ya guys, kayak ngelukain diri kalian sendiri ya. Mungkin orang sekarang berganti dengan minum atau apa, terus ada yang konsumsi juga, atau lah konsumsi apa ya narkotika yang ada juga tuh beritanya, kayak narkotika apa tuh yang bubuk dimasukin di iya jadi kayak nggak ketahuan gitu ya, jadi nggak kelihatan. Jadi kayak ada bahaya banget kan, jadi kayak ya udahlah ya jangan ya guys ya, pokoknya ya udahlah, kayak aduh bingung mau ngomong apa lagi sih, kayak itu aja nggak sih? Pokoknya lebih ya hati-hati ya aja. Intinya berhati-hati. Kayak ya sih, ke pertemanan di kuliah tuh mempengaruhi banget guys. Bener-bener. Jadi ya wajar aja lu punya culture shock, dan dan sepengalaman lu semungkin pas baru masuk kuliah dan lu mempunyai lingkungan itu, dan bahkan lu ada di posisi lingkungan itu sampai saat ini gitu. Nggak apa-apa guys kalau selagi kalian nge-trigger berlebihan juga nggak sih, jangan terlalu berlebihan lah. Walaupun kalian juga ya begitu, coba jangan sampai mengonsumsi atau kayak seksual pun banyak juga. Benar. Hati-hati juga buat cewek-cewek, apalagi terutama korbannya kayak catcalling gitu-gitu ya. Pokoknya nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pokoknya banyak banget nanti segmen kita gitu lah. Terus ya udah kayak pokoknya kalian lebih aware aja ya guys ya. Jangan. Pokoknya inti dari percakapan kita hati-hati. Semuanya hati-hati. Terus apa lagi nih, kita juga sambil briefing ya guys, maaf kita sambil ngeliat juga. Udah sih kayaknya, pokoknya yaudah kita juga ngomong improve aja lah. Pokoknya kalian juga maksudnya
ya udahlah, kayak hal kenakalan ini udah bukan jadi hal tabu buat lu yang Iya, nonton, dan lu juga udah sering lihat atau dan mungkin lu ngelakuin juga, iya, gitu. ya udah, jadi kayak udah sama-sama paham, dan kalian mungkin ngelakuin itu juga punya tujuan. Cuman memang gue bilang salah sih guys, cuman ya udahlah, kembali lagi tadi kesimpulannya hati-hati Di jalan. hati-hati aja sih gitulah. Ya udah gitu. Ya kalian juga jangan lupa nih guys, kayak omongan-omongan orang tua gitu, kayak jangan sampai ada di jangan sampai yang ada di bener-bener kayak lo bener-bener kayak ngelawan lah apa ya bahasanya ya. Jangan nggak dengerin gitu ya. Nggak dengerin lah ya. Nah gitu. Pokoknya ya orang tua bakal ngasih yang terbaik lah buat anaknya. Nggak mungkin enggak, dan pastinya orang tua juga bakal ya ada di posisi lu di saat mungkin lu ya, walaupun kalian juga malu buat cerita, mungkin kalian juga punya temen lah ya, tapi juga kalian juga nyari temen tuh juga yang pinter-pinter gitu kan, jangan Ya, kayak yang sefrekuensi lah kalau nggak mau cerita juga biar paham. iya, dan kalian juga ya udah ya, semoga Karena- juga kalian dapat temen juga yang kayak nggak ngajak kalian ke arah yang negatif ya, pokoknya gitu. Pokoknya banyak banget ya culture shock yang kita alamin gitu, kita juga termasuk orang yang punya pengalaman yang Iya, kayak benar. ya ada circle kita yang kayak gitulah, kayak gini ya. Gue juga bukan mau ngatain circle gue ya, cuman kayak ya udah, kayak kita bener-bener ya apa yang kita rasain aja. Cuman alhamdulillah selama ini gue baik-baik aja, dan gue juga nggak ada apa-apain sama teman-teman gue pun juga baik segitu juga. Ya gitulah, jadi kayak ya nggak apa-apa sih, jadi kayak temen gue is okay, lu mau lu mau kayak gitu, dan selagi gue nggak kayak gitu ya mereka juga ngargain diri kita Iya, sendiri juga. yang penting nggak ngerugiin diri kita sendiri. Mereka juga suka ngingetin kita, dan dari temen juga yang kayak gitu ya guys. Pokoknya yang seimbang lah, pokoknya antara pemikiran ya, jangan yang pokoknya jangan yang bener-bener kayak guys malam ini dugem habis buat podcast. Yuk. Jangan ya, sumpah nggak boleh tuh. Gue dah malu juga gak sih kita udah pakai kayak gini. Ini Iya, apa kata lo, ini apa? Ini hijab, gue Islam cuy. nggak boleh ya, kayak gitu. Dah, kayaknya udah segini Udah sih, gitu aja gue sih. capek, pokoknya lu juga paham lah ya, apa yang kayak ya, Paham. tanpa apa yang kayak ya gitu ya, lu juga maksudnya tanpa dikasih tahu, tanpa kita yang mungkin dong kita udah gede guys, kita udah pinter lah, tahu yang mana yang baik mana yang enggak. Dan orang tua pun juga maksudnya sebagian dari pengalaman juga gak sih, jadi yaudah lu ini juga. Iya benar. Ya udah lu kayak ya dengerin aja kata orang tua lu, nanti pokoknya ya buat lu yang strict parent pun juga ya ada untungnya juga gak sih dibilang, cuman ya kita bahas nanti. Iya, nanti pokoknya kita bahas nanti dah ya. Pokoknya gue gak mau pokoknya gue gak mau kayak ya gue bingung mau ngomong apa. Ya udah sih segitu Ya, aja ya segitu guys. Ya udah kalau mau keempat pamit ya, undur demikian diri. dari podcast ini ya, semoga aja Semoga bermanfaat aja sih, bermanfaat dong pasti. Pokoknya kalian ya kesimpulannya pinter-pinteran aja nyari teman, pintar-pintar mencari teman di perkuliahan. mau di mana Jangan juga. gampang terjerumus yang Iya, hal-hal yang dan negatif. jangan oversharing juga ya, hati-hati nih buat yang oversharing. Buat lu yang FOMO juga hati-hati ya, jangan ikut-ikutan kayak gila banget. Emang umur segini lagi umur aktif-aktif. Ya kayak Iya. butuh apapun yang kayak IG lah, dikasih makan gitu kayak aku sendiri aku ya, pokoknya hati-hati Iya. juga lah, itu masuk FOMO ya. Ya menurut gue juga FOMO, cuman kita juga dalam konteks hati-hati ya gitu. Terima kasih. Dan ya kita kan kayak sukanya ada tempat-tempat spot, kita jangan sampai kayak kita nggak tahu di spotnya ternyata bar. Iya benar-benar kita hampir ya kayak wow hidden gem, ternyata hidden gem bar. Ya, Kayak terus lo kalian- masuk demi kasih makan IG lo itu yang sebagus itu, dan realitanya ya nggak mungkin juga kan kita udah kayak gini. Iya. Walaupun ada juga itu kayak Gak etis lo- anjir. iya, nggak etis, jangan deh ya. Ya kasihan juga, terus kayak kasihan sama lu dulu, lu nggak malu. Nggak boleh ya, gue juga nggak mau bahas kayak gini. Takut salah Iya, sih karena gua. kita juga Jadi masih kita, belajar. ini kayak dari perspektif kita berdua aja gitu kan ya.
Yaudah segitu aja guys. pengalaman Itu aja pendapat-pendapat cerita-cerita dari kita di episode kali ini. Jadi segmen topik ini culture shock kita selama transisi dari SMA ke kuliah. Iya. Nanti buat segmen berikutnya kita bakal bahas ini. Ada deh. Iya. Tadi kita Tungguin spill. aja. Lupa kali. Ya, awalnya kita nanti bakal bahas kayak tentang hal-hal yang strict parent yang lebih mendalam lah Ya ya. tentang apa yang kita rasain lah, yang kita alamin. Mungkin ada yang ngerasa tertekan. Mungkin kalian ada yang mengalami Terus juga. menurut kalian kayak Ya udah jadi bahas terus, Enggak, sudah. tadi- Buat ntar aja. enggak, aku nggak ngebahas itu, aku ngebahas highlightnya. Ya kayak gue takut aja gitu lah guys, kayak mungkin Ya udah, kalian udah. juga terkekang dan menurut ya kita kayak enggak sih, ini mah udah hati-hati. Iya, emang orang tua kita aja yang sayang sama kita. Yang kayak gitu kan, itu termasuk kenakalan remaja nggak sih, yang kayak bandel-bandel yang nggak mau Ya udah ntar dengerin aja, orang udah tua. stop. Ada tutup. Cicak di diam tut. Udah yuk. Ya udah. Deh. Dah guys. Dah guys. Tunggu kesempatan kita berikutnya. Ini kita ya nggak full time sih, cuman ya oke lah ya. Karena kondisi kita juga lagi kurang enak banget. Ya teman-teman kita juga ya banyak banget orang sibuk. Kayak kan tadi kita bilang sekarang kita kan baik-baik aja lah ya. Jadi kayak Kita emang menghargai lah kesibukan orang lain, bukan yang kita jauhin. Emang dia yang circle nggak mau. surga, alhamdulillah. Teman-temannya kita kenal. Udah tadi udah pamit tahu. Udah lah, capek. Udah capek. Ya udah. Ya udah guys, segitu aja episode kita kali ini. Tungguin di episode selanjutnya. Bye bye.